Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini tadi subuh saya ngelihat data dari yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional tentang ranking Indonesia ya. Indeks persepsi korupsi, Corruption Perception Index, satu laporan tahunan yang dikeluarkan oleh organisasi non pemerintah yang namanya Transparansi Internasional. Dan ada menarik gitu, Indonesia termasuk negara yang dipersepsi itu korupsinya tinggi ya. Jadi ada 180 negara yang diukur. Negara yang paling ada 180 dan kita ranking ke 100 berapa tadi? 110 ya. Dari 180 negara. Skornya 34. Skor yang paling tinggi itu 98, itu paling tinggi, yaitu Denmark, negara yang paling bersih ya. Gak ada korupsi di sana. Terus Denmark, terus Swedia, Norwegia, dan kelima Singapura. Meskipun Singapura itu dipersepsi sebagai negara yang bersih, tapi di sana berkumpul para koruptor yang lari dari Indonesia ke Singapura ya. Ya nggak ada secara keuangan, nggak ada ditemukan korupsi yang tinggi di sana ya. Tapi ternyata koruptor ngumpul di situ. Jadi Transparansi Internasional tidak mengecek ya di mana persebaran koruptor itu. Dia hanya mengecek persepsi korupsi ya, dibikin indeksnya. Jadi kita turun ya, biar makin dipersepsi, indeks kita makin rendah ya. Tahun kemarin 2021 38, sekarang 34, turun 4 poin, dan itu kata Profesor Dr. Jusno Maria belum ada dalam sampai sejarah selama Indonesia merdeka kita begitu dipersepsi tingkat korupsinya tinggi. Di zaman sekarang ini anjlok, berarti memang korupsi ada di mana-mana dan merata, mendalam, meluas gitu ya. Dan yang menarik apa? Untuk penilaian dari siapa itu yang Indonesianis asal Amerika itu, siapa? Jeffrey Winters, itu betul ya, ketika dia mengatakan bahwa Indonesia adalah negeri para maling ya. Banyak maling di sini tuh ya. Menurut penilaian internasional berdasarkan indeks tadi, indeks persepsi korupsi ya. Bukan negara bersih kita ini kan. Dan itu sudah, kalau zamannya Hatta, korupsi itu sudah membudaya, itu nggak bisa diatasi oleh pemerintahan Jokowi sampai sekarang ya. Dan itulah problem yang akan diwariskan ke pemerintahan berikutnya, korupsi. Artinya mental mencuri, mental munafik ya, mental tukang bohong, mental ya, sifat-sifat yang buruk itu secara merata menjadi warisan, menjadi legacy, semacam legacy ya, yang ditinggalkan oleh Jokowi, diteruskan, diberikan warisan buruk itu kepada Anies Baswedan, legacy itu. Dan itulah yang terjadi ya, Dan itu jauh lebih menarik untuk dibahas daripada koalisi hari ini. Katanya Nasdem, PKS akan mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, dipercepat 1 hari. Harusnya kan dijanjikan pada level Rakernas itu Partai Keadilan Sejahtera akan mendeklarasikan, tapi rupanya dipercepat sekarang tanggal 23. Dan kemudian orang membahas kenapa deklarasi secara resmi dari PKS ke Anies itu dipercepat. Yang lebih penting sebenarnya bagaimana itu mengubah mental. Jadi revolusi mental yang dicanangkan oleh Jokowi itu tidak berhasil.
Dalam pengertian kalau revolusi mental adalah revolusi itu, kalau dimaknai revolusi adalah perubahan secara pembongkaran, yang mental-mental lama yang buruk itu menjadi mental yang baik. Itu tidak terjadi, justru ya menurut Transparansi Internasional mental kita itu, mental maling itu mental yang makin buruk, berarti makin negatif itu makin kuat ya. Respon atau solusi yang ditawarkan oleh Habib Rizik betul ya, yang diperlukan revolusi akhlaknya. Revolusi akhlak, revolusi yang berbasiskan nilai-nilai agama. Jadi mungkin kalau memang revolusi yang berbasiskan nilai-nilai agama itu mungkin lebih bisa mengangkat ya, karena keimanan itu yang akan mengubah sifat-sifat ini, sifat-sifat yang baik tanpa harus ya, bergantung pada pendekatan yang bersifat struktur ya, tidak bersama aturan-aturan di kantor, di perusahaan, tapi pribadi-pribadi itu menjadi lebih baik kalau yang ditambah adalah keimanan. Jadi pendekatannya harusnya lebih sangat individualistik ya. Tapi yang bukan persoalan hutang yang lebih penting, yang lebih berbahaya. Ini mental munafik ini. Mental munafik ini, mental yang tidak jujur itu jauh lebih berbahaya, yang akan ditanggung oleh Anies Baswedan kalau dia jadi presiden. Mengubahnya itu bagaimana itu? Mengubah generasi atau mengubah satu masa yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan, itu kemudian menjadi kembali tercerahkan, kembali menjadi orang-orang yang jujur. Jadi seolah-olah kalau disederhanakan kita mengalami zaman yang gelap sekarang, 2 periode seperti zulumat. Kita berharap minal zulumat ila nur, kita akan keluar dari zaman yang gelap menuju zaman yang lebih terang kalau pendekatan keagamaan itu diperkuat dalam pemerintahan Anies. Tapi persoalannya Islamophobia yang sekarang kita rasakan, kebencian terhadap Islam. Jadi akar-akar Islam akan dipotong pada level negara, pada level masyarakat dan level individu dengan serangan-serangan yang masif di sosial media. Justru kalau itu tidak dihentikan, serangan-serangan dari para buzzer itu tidak dihentikan, tentu akan membuat ya kita kembali masuk ke lubang gelap yang sama ya. Jadi akar persoalannya adalah akar yang berbasis ya pada sifat-sifat yang tidak jujur, sifat serakah, sifat munafik ya. Sifat yang tidak bisa dipegang antara ucapan dan kata-kata, itulah yang berbahaya sebenarnya yang mengidap bangsa kita sekarang, karena sudah dicontohkan ya sifat-sifat yang tidak bisa dipegang antara ucapan dan kenyataan itu, dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan antara ucapan dengan perbuatan itu berbeda, itulah yang menghancurkan ya bangsa kita sekarang. Semoga ini bisa diperbaiki atau bisa disadari bersama. Yang diutamakan adalah selain membayar hutang yang besar, tapi juga bagaimana memangkas ya, membersihkan hati bangsa kita supaya lebih jujur, lebih amanah ya dalam menghadapi kehidupan, dengan mengurangi tingkat ketamakan dan kerakusan yang terlalu berlebihan di era sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.